Enggak, Kata Mas Kamil molor aman, soalnya. Pak. Enggak, Pak. Iya, iya, iya. Ini desa-desa yang kelurahan sudah ada belum? Kelurahan ada Tanah Grogot. Kelurahan Tanah Grogot ada. Oh, iya. Oh iya ada Kelurahan Tanah Grogot. Ini pada nggak on cam ya, yang lain berarti ya. Oke, mudah-mudahan desa dan kelurahan yang sudah bergabung nanti mungkin bisa mengikuti. Tapi ini sudah pada standby nggak ya? Ini desa sama kelurahannya ini. Mohon konfirmasinya mungkin desa Sekurau Jaya terputus ya tadi. Oke, oke, oke. Iya, mohon konfirmasinya Desa Sekurau-Jaya, Desa Songka, Kelurahan Tanah Grogot, sama Desa Lempesu mungkin yang sudah join di Zoom ini sudah standby atau belum? Desa Songka ini sudah info di grup Itu, di Pak, chat ya. di kolom komentar Desa Songka. Iya, Lempesu juga sudah confirm. Oke. Iya, Pak. Oke, agenda agenda kali ini agendanya kayaknya teknis ya, Pak Vicky ya. Kayaknya terkait dengan TTE yang saya dengar tadi dari Mas Kamil. Ya, iya, Eh, Pak. Jadi ya betul. Kayaknya isunya kemarin kan beberapa. saya mau menjelaskan terkait suara saya di Pak. Sebentar Pak Vicky, karena kayaknya di jaringan kami nih malah yang ada kendala. Mungkin yang lain, apakah suara saya jelas nggak ya, Pak? Nah Takutnya ini jaringan di. kalau dari Kominfo ini Pak, ini tadi suaranya udah jelas, cuman gambarnya masih nge-freeze nih Pak Vicky. Sampai tadi juga suara agak putus-putus nih tadi sempat. Oh, oke. Dari mungkin dari Nah di, Oke, sekarang gimana, Pak? nah ini sementara lancar nih Pak. Apa karena on cam ya tadi? Bisa jadi. Nah ini sih udah lancar sih ini. Oke, kita on cam aja dulu. Off cam aja dulu Oke, ya, Pak. iya. Iya, Nggak Pak. apa-apa. Iya. Berarti kami aja yang on cam ya. Iya, Pak. Siap, siap, siap. Oke deh. Oke, ini nanti apa nih? Yang buka siapa? Pak Vicky atau kami? Boleh, Pak. Ini mungkin nggak terlalu ini ya, Pak, karena Ah, lebih ke teknis nanti. iya, Jadi silakan aja, Pak, dibuka nanti biar saya lanjut siap. nih. Iya, semi formal aja ya. Oke, Iya, assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kehadiran Pak Vicky dari Open Desa, kemudian juga dari teman-teman dari desa dan juga kelurahan yang sedianya sudah menyempatkan waktu untuk siang ini mungkin kita berdiskusi teknis terkait dengan pemanfaatan atau implementasi TTE di aplikasi Open SID gitu. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu bisa langsung Kak Vicky mungkin menjelaskan terkait Baik, dengan Pak. fitur TTE ini. Ya, Baik, silakan terima Pak kasih. Vicky. Ya, baik, terima kasih, Pak. Sebelumnya izin ini, Pak, kasih akses share screen, Oh, Pak. siap, 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 sebentar. Di Oke, kita jadiin co-host juga nih, Pak Vicky, gak apa. Oke, Oke, siap. siap. Dilanjut, Pak Vicky. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi, eh, kesempatan hari ini sebenarnya kita
nggak ada agenda yang udah kita apa namanya udah kita schedulekan lama, tapi memang agenda hari ini tuh lebih ke agenda kita membantu dan mensosialisasikan terkait TTE. Jadi karena kebetulan Kabupaten Pasir ini kan sudah PKS, jadi kita dari Open Desa ingin memastikan bahwa TTE di Pasir itu benar-benar bisa digunakan dan bisa dipakai. Lalu kalau misalkan ada kendala, kita coba cari solusinya. Jadi kita dari divisi pengembangan itu, ya yang mengelola aplikasi OpenSeat itu, benar-benar ingin memastikan. Jadi jangan sampai dari Kabupaten Pasir ini ada yang penggunanya nggak bisa TTE. Jadi inilah hari inilah kita mau mensosialisasikan informasi-informasi yang terkait TTE. Nanti kalau misalkan kita temukan kendala, itu menjadi temuan yang akan kita perbaiki sehingga nanti di tanggal 1 kita sudah lakukan perbaikan. Mudah-mudahan bisa kita pakai secara massal di seluruh desa di Kabupaten Pasir. Nah, yang pertama, TTE ini syarat utamanya itu adalah pengaturan, Bapak Ibu. Pengaturannya itu terletak pada layanan surat, lalu ada di pengaturan surat. Nah, itu yang paling pertama kita buka. Nah, tapi sebelum kita melakukan pengaturan surat, sebenarnya ada syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi. Nah, syarat-syaratnya itu kita bisa lihatnya dari pengaturan aja. Ya, kita klik di pengaturan ini. Nah, biasanya syaratnya itu dia akan tampil di pengaturan TTE ini. Di bagian atas itu nanti muncul kalau tidak memiliki penggunanya si em, kepala desa, ya. Jadi kalau misalkan kita masuk ke info desa, pemerintah desa, di sini kan ada satu pengguna ya, namanya Pak Faisal Ridwan. Pak Faisal ini kan dibuat sebagai kepala desa. Nah, syarat TTE ini bisa diaktifkan, Pak Faisal ini harus ada adminnya. Harus ada penggunanya, alam apa namanya, loginnya, akun loginnya gitu. Jadi, nah ini Pak Faisal. eh, jadi kalau misalkan kepala desanya itu tidak punya login, kan dia nggak bisa melakukan TTE. Nah, jadi itu salah satu syaratnya terlebih dahulu harus satu ditentukan dulu kepala desanya, yang kedua ditentukan dulu user penggunanya. Jadi tambah dulu penggunanya di sini. Nah, kebetulan ini sudah ada Pak Kades. Jadi dan bukan hanya ditambahkan tapi dipastikan dia aktif Bapak Ibu. Jadi aktif itu di sini nggak tombol gembok dia. Kalau kita klik ini kan nonaktif dia tuh. Nah, kalau dia nonaktif itu TTE-nya juga nggak bisa diaktifkan gitu. Nah, itu salah satu syarat yang harus terpenuhi. Nah, yang kedua, di sini ada pengaturan aktivasi modul ya. Jadi kalau misalkan awalnya kan pastinya aktivasi modulnya ini tidak tidak aktif ya. Kalau misalkan tidak aktif kita aktifkan. Nah, di sini kita masukkan em, kredensial yang kita dapat dari Diskominfo Bapak Ibu. Nah, kredensial ini itu sudah memang standar yang dimiliki oleh Diskominfo atau bidang persandian. Nanti mereka apa dari Diskominfo itu punya URL, username dan password yang bisa Bapak Ibu masukkan di pengaturan ini. Nah, salah satu contohnya ini karena kita menggunakan jaringan eh, lokal, kita menggunakan IP servernya nih, server lokalnya. Jadi IP-nya endpoint-nya ini URL-nya itu 192.168.11.7. Lalu username-nya juga dikasih, password-nya juga dikasih. Nah, tapi di sini pengaturan ini lihat, di sini kan ada visual TTE. Nah, visual TTE ini juga digunakan itu untuk
misalkan gini, kita coba cari di Google, kan ada eh, dokumen yang tertanda tangani TTE, misalkan dokumen TTE. Misalkan kita lihat aja di sini. Nah, dia di sini, em, kalau kita menggunakan visual TTE, nanti bentuk dokumennya itu bukan seperti ini, Bapak Ibu, bukan seperti barcode seperti ini. Nah, kalau barcode ini dia nggak mesti diaktifkan ininya, visual TTE-nya. Jadi ini ditidakkan aja, gitu. Nah, karena kalau misalkan kita mau TTE-nya itu dalam bentuk gambar seperti ini, sebentar kita cari visualnya. Hmm, kita cari dulu sebentar ya. Jadi kalau misalkan dia em, suratnya itu dia ada tanda ada gambar. Nah, contoh kayak gini lah misalkan. Oh jangan, ini ada QR code-nya. Hmm, dokumen TTE gambar. Sebentar ya, kita cari dulu visualnya ada nggak di Google. Nah, misalkan ini ya. Nah, ini. Nah, misalkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kan tanda tangannya misalkan dia dalam bentuk eh apa ya namanya ini? Apa namanya? Cap, terus ada tanda tangannya, terus ada kop surat dan apa ada em, namanya. Nah, ini bisa jadi sebuah gambar di mana gambar ini juga bisa mere- mewakili dari QR code yang sebelumnya. Jadi ada dua cara untuk memvisualkan TTE itu Bapak Ibu. Yang pertama, menggunakan visual TTE ini berupa gambar yang kita upload supaya menggantikan QR code. Yang kedua itu menggunakan QR code. Kalau kita mau menggunakan QR code, ini nggak usah diaktifkan visualnya, dimatikan aja. Tidak. Tapi kalau kita mau menggunakan visual gambar, baru diaktifkan. Iya. Nah, di sini kita buat tidak aja dulu untuk uji coba ya. Setelah itu, eh, ini ada juga pengaturan SSL TTE. Nah, kebetulan karena kita di lokal, kita jangan pakai SSL, kita tidakkan aja. Jadi kita matikan. Kita coba dulu nanti kalau misalkan ada kendala, nanti kita baru sesuaikan lagi. Oke, sekarang kita coba simpan dulu. Oke. Oke, kalau sudah, karena kita sudah lakukan pengaturan tadi, baru kita coba buat ya, itu pengaturannya sebenarnya udah sampai di situ ya. Misalkan kita mau ada tambahan ya, ada tambahan di pengaturan. Kita coba kembali lagi ke pengaturan sebentar. Kita lihat di pengaturan, terus kita coba masuk ke bagian header atau footer. Nah, di sini. Kalau header kan udah bawaan ya, tidak ada perubahan ketika TTE diaktifkan atau dinonaktifkan. Tapi kalau di footer itu ada perubahan Bapak Ibu, yaitu perubahannya itu ada logo BSRE, ada juga di sini catatan kakinya. Nah, catatan kaki ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu di bagian di masing-masing desa ya. Tapi kalau minta diseragamkan satu kabupaten maka ya nanti diseragamkan aja. Nah, ini kan dinamis ya. Nah, lalu ada juga alur surat. Nah, alur surat ini juga penting untuk kita mengetahui ya. Untuk apa sebenarnya nih?
Nah, jadi TTE itu kan dibuat oleh operator ya. Boleh nanti dari masing-masing desa memiliki operator yang mengelola surat. Lalu yang melakukan tanda tangan kan nggak mungkin operator ya. Jadi yang melakukan tanda tangan kan yaitu Kades. Nah, tapi kalau misalkan Kades sudah bisa melakukan TTE dan maunya itu Kades itu tinggal tanda tangan, maka dibutuhkan sekretaris desa atau sekdes melakukan verifikasi. Jadi sebelum Kades itu melakukan tanda tangan, maka bisa aja di sini dicentang iya. Nanti setiap surat yang akan ditandatangani, dia masuknya ke sekdes dulu. Jadi nggak masuk kepada kades. Nah, ini supaya apa? Supaya nggak bolak-balik kadesnya. Kalau misalkan ada salah dokumen kan. Jadi sekretaris desa juga bisa cek dulu. Ini kalau mau dilakukan verifikasi sama sekdes. Tapi kalau nggak mau karena kebetulan sekdes yang melakukan operator itu ya. Kemungkinan misalkan sekdes yang menerima surat. Ya udah ini ditidakkan aja supaya dia tidak ada verifikasi ke sekretaris. Jadi langsung ke kepala desa dia gitu. Nah, kalau ini sudah oke, ya udah kita simpan aja pengaturannya untuk memastikan bahwa pengaturan yang udah kita lakukan itu sudah sesuai gitu. Nah, sekarang kita coba cetak surat ya. Kita coba cetak surat. Oke, kita coba buat satu surat ya di sebentar ya. Kita pastikan dulu. Kita coba lihat surat em, keterangan domisili. Nah, coba kita lihat ya. Keterangan domisili. Nah, ini ya keterangan domisili. Nah, di sini kan ada surat ya Bapak Ibu. Nah, sedangkan di sini belum ada em, tanda tangan atau apa namanya source code untuk TTE. Jadi untuk supaya TTE-nya itu masuk barcode-nya, kita posisikan di mana dia barcode-nya. Sebenarnya TTE yang standar itu ya kemarin itu posisinya itu di footer, Bapak Ibu. Kenapa di footer? Supaya dia ter misalkan gini ya, kalau kita atur di footer dia akan terimpact kepada semua surat. Kalau kita nggak mau posisinya di footer, maka kita harus edit satu-satu suratnya supaya kita tahu posisinya di mana. Nah, biar kode isiannya itu Bapak Ibu bisa lihat dari sini. Kode isian, terus cari di sini surat, terus QR BSRE. Eh, QR code BSRE. Nah, kayak gini. Ya, QR BSRE. Nah, kalau misalkan udah kita pakai QR BSRE seperti ini, otomatis QR-nya ini dia tampilnya di footer, Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita mau buatnya di tanda tangan, ya kita harus edit satu persatu, kita pindahkan eh, kode ini ke satu-satu surat gitu. Nah, sekarang kita coba cetak ya. Kita coba cetak, lalu kita coba buat surat domisili. Lalu kita coba cari satu nama Yosef, ya kan? Keperluan testing ETE. Oke, kita lanjut. Nah, oke, kita pastikan lagi nih. Nah, di sini udah ada QR BCRE kan? Jadi kita harus pastikan bahwa QR BCRE itu ada supaya kita replace-nya di sini gitu.
Tapi kalau kita mau pindahkan dia nanti di sini, ya berarti kita harus edit template-nya supaya QR-nya itu berada di tanda tangannya gitu. Itu sesuaikan di masing-masing surat. Kalau sudah, maka kita tinjau PDF. Oke, kalau sudah kayak gini, oke, cetak. Oke, sudah ya. Kalau sudah, saya simpan aja dokumennya. Ya, ini dokumennya masih sebatas apa ya, draft ya Bapak Ibu sebenarnya. Jadi tanda tangannya itu belum terreplace. Habis itu kita balik ke permohonan. Nah, di sini sudah ada nih satu permohonan nih. Jadi kita tinggal proses saja. Jadi ada satu surat tadi yang dibuat, kita proses. Ya, kita klik tanda centangnya. Di sini ada setujui. Nah, di sini langsung ditanyanya apakah setuju surat ini diteruskan ke kepala desa? Kalau iya, maka nanti suratnya siap ditandatangani kepala desa. Jadi kita tinggal tinggal login ke kepala desa aja. Nah, oke, kalau sudah seperti ini kita masuk ke kepala desa. Nah, karena kebetulan ini saya login sebagai admin ya, jadi saya coba reset dulu untuk user kepala desanya supaya kita bisa login ya. Ya, sebentar, saya masuk ke pengguna, terus saya masuk ke username-nya ini, saya coba edit dulu, saya ganti passwordnya, saya buat misalkan kades, oke ya. Oke, kalau sudah saya simpan. Oke, kalau sudah saya log out. Saya masuk ke Kades tadi. 6, tiga, tiga. Salah. Oke, ini saya sudah masuk ke Pak Faisal tadi. Ya, lalu kita masuk ke layanan surat, terus ke permohonan. Sebenarnya di sini ada muncul juga ya Bapak Ibu pemberitahuan. Jadi untuk singkatnya sebenarnya dari pemberitahuan ini kita bisa lihat ke surat langsung ya. Di sini kan lihat di sini ada 28 permohonan. Ini sebenarnya 28 inilah yang siap ditandatangani oleh kepala desa sebenarnya ya. Sekarang kita lihat dulu. Nah, ini. Di sini kan ada Pak Yosef ya tadi Pak Yosef. Iya ya Pak Yosef yang apa. Terus ini kan keterangannya tadi ada testing TTE ya. Jadi ini tinggal kita lanjuti, kita klik centang. Terus kita setujui. Apakah setuju surat ini untuk ditandatangani secara elektronik? Ini kan saya di Kades ya. Ya, saya setuju. Oke, kalau sudah nanti otomatis surat yang kita setujui tadi itu dia akan berubah menjadi icon kunci. Nah, kalau udah berubah menjadi icon kunci, berarti kadesnya itu udah bisa melakukan tanda tangan paspres. Jadi, yang pertama itu verifikasi terlebih dahulu, yang kedua baru tanda tangan paspresnya. Nah, ini ya, tanda tangan paspresnya seperti ini. Ini di surat yang saya coba tadi, ya, kita lihat dulu. Ini kita dikasih tunjuk lagi suratnya, previewnya.
ini surat keterangannya, maka kita masukin paspres kepala desa. Jadi kepala desa yang melakukan tanda tangan, masukin paspresnya, tinggal dikirim. Nah, berhasil. Jadi dokumen berhasil tertandatangani secara elektronik. Nah, jadi untuk memastikan bahwa surat ini sudah berhasil tertandatangani secara elektronik, maka kita bisa tes Bapak Ibu, bisa diuji ya melalui ini tadi ya sebentar ya kita lihat cara mengujinya. Jadi sebenarnya nggak mesti Bapak Ibu lakukan ya, tapi ini cuman memastikan aja ya. Nah, ini ya, kita cek dulu dia. Nah, kita lihat dulu tadi surat yang udah ter-TTE, kita ambil dari arsip. Oke, di sini kan ada tombol PDF Bapak Ibu ya. Jadi tinggal dicetak aja. Otomatis suratnya tadi udah keluar. Harusnya, nah harusnya QR tadi udah berubah menjadi QR ya. Nah, ini bisa di-scan Bapak Ibu ya. Ini bisa di-scan. Terus ini PDF-nya udah bisa dikasih ya. Tinggal dirapikan ya ini template-nya. Jadi saya download. Nah, ini saya bisa coba nih untuk memastikan apakah dokumen ini valid nggak nih gitu. Nah, lihat nih. Dokumen ini memiliki tanda tangan digital. Nah, kalau dilihat info tanda tangannya terlihat di sini penanda tangan Faisal Ridwan. Nah, di waktu penandatanganannya ya ini semua sudah sesuai. Nah, inilah yang disebut dengan titik itu Bapak Ibu. Jadi dokumen itu udah valid ya. Pengaturannya seperti yang saya sebutkan. Nah, jadi mudah-mudahan dari sini Bapak Ibu udah bisa secara secara praktek kita hari ini secara apa namanya proses. Artinya tidak ada belum kita temukan ya kendala sebenarnya dari pengaturan yang kita lakukan. Nanti mudah-mudahan di Bapak Ibu juga seperti itu. Tinggal ikuti aja langkah-langkah yang saya urutkan tadi, dipastikan di masing-masing desa Bapak Ibu. Mungkin itu aja. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan ke kantor, kantor Diskominfo. Oke, Nah, terima kasih Pak Vicky. iya Tadi sih Pak. langsung apa ya mempraktikkan ya untuk setting juga konfigurasi sampai ke TTE-nya langsung tadi sudah berhasil. Nah, berarti mungkin yang selama ini apa ya salah satu yang jadi kendala itu mungkin ada bisa jadi dari templating tadi ya. Mungkin kalau QR-nya nggak ada itu berpengaruh ya Pak Ya. Vicky ya. Ya, betul, Pak. QR, Sama sama pengaturan tadi kan pengaturannya ada yang ya. salah. Tadi yang diaktifkan kan gambar. Betul, ternyata itu di Nah, bagian pengaturan TTE itu visual itu justru dibuat tidak saja ya berarti ya. iya, tidak sama yang SSL-nya juga tidak karena kita kan Ah, menggunakan lokal. Nah, tadi yes ini oke. yes gitu. Nah, ini berarti ini konfigurasi yang nanti bisa kita terapkan di setiap akun OpenSID yang ada di database Garuda Ya, ya. Berarti betul. seperti ini. Nah, mungkin kami juga kemarin di ini Pak Vicky. Jadi kayak ya mungkin masalah ini aja sih kayak UX-nya aja. Jadi kalau tombol iya dan tidak itu yang mana ini ya sebenarnya yang sudah kepilih nih ya? Ada apa apakah yang warnanya Oh. lebih gelap atau yang lebih terang gitu. Ternyata yang lebih Eh, gelap berarti itu yang posisi ininya ya, aktifnya iya, ya. aktifnya iya betul. Iya ya Kayak kita ini. udah valid nih udah tahu nih tadi lihat. Ya. Ya memang memang masalah di kita di Open Ah, Desa visual memang Pak. Itu iya kita akui. iya Makanya iya. pelan-pelan nanti kita sempurnakan ya. Ya Karena tahu kita Pak. Ya selama ini fokusnya ke fungsi fungsi sih Pak. Iya, fungsi. jadi Kalau UX ya UI UX-nya mungkin ini Pak, ya sambil jalan berarti. sambil berjalan ya ya. Nanti kita udah Iya. mulailah pikirkan itu Pak. Kayaknya memang itu jadi salah satu nilai jual juga kan Pak. Eh, eh, eh. Kita sempat berdebat di sini soalnya ini yang mana gitu. Oh iya. Oke Iya. oke.
Ya, Pak, ini Lucu. tadi sudah dipraktikkan dan juga sudah berhasil pengaturan tadi sudah oke juga. Dan di sini juga apa Mas Kamil tadi udah ngeliat juga. Mudah-mudahan nanti Iya, bisa apa karena kita hampir memang hampir tiap hari di sini kedatangan teman-teman dari desa itu yang mana kita juga iya. biasanya mereka sambil mengurus TTE gitu di bidang persandingan. Oh, Jadi sekalian ke bidang aplikasi informatika untuk konsultasi koordinasi terkait dengan Open SID. iya, Baik, iya. mungkin tadi ini ada beberapa desa, nah, khususnya mungkin kelurahan ya. Kelurahan kebetulan saya juga kemarin sempat nyoba-nyoba juga tuh dan gagal-gagal gitu ya. Pak, Iya, kami coba, nah tapi mungkin nanti setelah ini kami coba lagi untuk apa ya menerapkan ininya apa konfigurasi serta mungkin tadi templatingnya supaya iya. bisa Template-nya. pas Betul, gitu ya, supaya bisa berhasil betul, gitu. betul. Nah, sama yang satu lagi, Pak. Ini jangan Oh, lupa. Ini kan saat ini kan dibuat di footer ya. ya, Nanti ada kalau foto mau di masing-masing surat, berarti yang di footer ini dihapus, lalu dihapus. diatur di masing-masing surat. Jadi Oh, dibuat di pengaturan surat, dimasukkan ke template-nya. Karena surat bawaan itu nggak bisa diedit, maka di oh, copy dulu, Pak. Di copy dulu, oh iya. ya kan di copy. Nanti mungkin judulnya bisa tambahkan aja surat Bang, TTE misalkan, bisa bisa juga iya, iya. ya kan. Itu Ada yang nggak TTE. pengaturannya masing-masing desa itu ya bisa membuat Bisa, dinamis Pak. gitu ya. Oke. Iya, Pak, bisa, Pak. Nanti Iya, tinggal iya. diedit aja suratnya, baru Oh, nanti masuk ke template. Nah, tinggal di-replace di sini aja. Nah, kayak gini nih. Nih, tapi ini kan QR code nih. Nah, kita oh, rubah menjadi QR BCRE. oh, Di nah, nah. sini. Oke. Kode isian itu ya. Dari kode isian ini, Pak. Nah, apa tuh tadi? Yang mana Itu kalau tadi? diketik manual sama aja ya, Pak Vicky. Misalnya sudah tahu Iya, nih bentuknya, iya sama aja, Pak. sama Tinggal aja ya. kayak gini. Iya, sama aja. QR, oke, QR BSRE. Iya, QR BCRE. Kalau mau pakai dua kan mubazir ya, Pak. Ada QR OpenSheet Oh sama iya, QR. jadi Jadi salah emang satu aja. Nah, uh, kayak gitu. Nanti pun video kita ini kan bisa eh, siap. Nanti kita sebarkan ya. ini kita record Iya, juga nih. iya betul betul. Yang penting nanti yang Desa Pahit di riset aja Pak lagi Pak. Ah iya, tadi ada surat coba-cobanya. Iya, Di Desa Pahit enggak, ada join di sini nggak ya? Enggak deh, karena udah berhasil. Ada ya, ada Pahit ya? enggak. Sebelumnya gagal ini Pak. Oh iya makanya waktu itu katanya sempat Eh, berhasil terus iya, gagal lagi gitu. makanya Oh iya, kalau iya. saya lihat memang karena mungkin pengaturannya itu diubah, jadi gagal lagi itu Hmm, kan, gagal iya. pengaturannya salah dia. Berarti sekarang ini posisinya kalau misalnya nanti konfigurasi kita udah bikin sama nih di setiap desa di Open SID-nya, itu harusnya nggak ada kendala ya Pak Fikri ya. Maksudnya tidak ada Tidak ada kendala, kami harus mudah-mudahan. melaporkan bahwa desa ini sudah menerapkan TTE sehingga mungkin harus ada action khusus dari teman-teman Open Desa buat Hmm. mengenable gitu nggak ada ya berarti ya. Nggak ada Pak, udah bisa Ah, langsung pakai oke. aja semua. Jadi Iya, iya, nggak ada lagi karena kita sebenarnya kan open source ini Pak. Jadi iya. em, Siap. apa namanya yang umum pun sebenarnya udah bisa TTE Pak. Jadi nggak Ya ada kan. nggak ada ketentuan harus em, di di diaktifkan di Open Desa gitu nggak ada sih Pak. Oh Jadi gitu. udah bisa langsung dipakai aja Iya, saya kan. takutnya sih, saya kira mungkin apa harus dari sisi servernya yang harus ditambahkan gitu di hostnya supaya bisa, oh ini domain ini menggunakan TTE dari server e-sign yang ini kayak gitu. Tapi kalau Oh, misalnya enggak. nanti harusnya apa, nggak perlu seperti itu ya mudah-mudahan bisa lebih lancar lagi sih nanti karena memang targetnya pastinya semuanya pengen tuh karena TTE kayaknya lagi jadi apa ya lagi Iya. gencar-gencarnya nih di Kabupaten Pasir nih selain Iya. OPD memang udah masuk sampai ke tingkat desa. Iya betul Pak. Kami pun Iya. kalau misalkan desanya semua pakai TTE juga jadi nilai tambah juga Pak. Ah Makanya ya pemanfaatan ininya ya. iya, makanya di project saya itu di apa namanya di milestone saya itu ada Ya. satu judul namanya tuntaskan lakukan pengujian TTE pada OpenSeat Kabupaten Pasir. Jadi memastikan di Kabupaten Pasir ini jalan semua Nah, TTE-nya gitu. iya. Makanya saya kadang em, udah waktunya saya tanya ke Pak Saiful, Ah, ya. Pak, ada Pak, ayo. Gimana Tete? Ya Iya, harus digas ya kan. iya Pak, harus. Iya iya.
Karena Gitu-gitu salah sih. satu apa ya yang kemarin mungkin yang hal yang menarik ketika mereka mau apa sudah mulai menggunakan Open SID gitu, itu salah satunya kita taruhkan memang eh, sudah bisa pemanfaatan TTE-nya gitu. Nah, kalau Oh iya iya sebenarnya sekarang betul. versi umum pun sudah bisa ya untuk TTE ya. Sudah bisa Pak, sudah bisa juga. Oh iya Hmm. iya. Baik mungkin dari Desa Sukorojaya, Desa Songka, Kelurahan Tanah Grogot, kemudian Desa Pait atau Desa Lempesu ada yang ingin disampaikan mungkin dari penerapan atau implementasi TTE ini. Ini kayaknya bisa unmute sendiri deh kayaknya. Silahkan dari teman-teman desa atau kelurahan. Ini dari kelurahan yang bergabung siapa ya? Mas Saiful juga nih. Mas Saiful selalu biasa aja gini. Ya, Gimana gimana? oke. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Siap. terima kasih Mas Sarip dan teman-teman. Oke, Ya, ini TTE kita masih belum bisa sih, masih belum belum bisa. bisa. Oke. Berarti nanti konfigurasinya udah disesuaikan belum ya? Kalau Sudah sesuai, sudah sesuai. Ada ini user name-nya lurah sudah juga, cuma tetap belum bisa. nah, gimana tuh Bapak mungkin bisa langsung apa share screen mungkin bisa disaksikan Pak Vicky di sini. Siapa tahu Oh dari izin Pak, izin. Ini ah open seat apa open deck Pak? ada kalau kelurahan pakai OpenSeat nih dia sama cuman versinya kelurahan. Oh, oh Ah, gitu. Oke ya oke. domainnya cuman dia domainnya nggak pakai desa ID kan karena kelurahan Iya kan. iya iya. Iya Jadi iya betul betul. ya jadi kalau kelurahan dia menggunakan pasar kargo ID. Nah mungkin bisa bisa share screen Mas Ipul, Mas Ipul. Oke, Oke, ya. Ini, oh ini akun anu ya administratornya ya berarti ya Mas. saya ganti langsung Iya. anu aja ya, akunnya lurah yang untuk tanda tangan ya. Kalau ini akun sampean kan berarti mungkin Ini akun contoh suratnya dulu berarti. Eh, cek di bagian layanan yang surat ya. iya. Kalau di Pengaturan pengaturan suratnya. surat itu di pengaturan surat mungkin bisa dicek dulu. Oke, di pengaturan. Eh, terus Pengaturan TTE. Nah, itu Nah, visual TTE-nya tidak klik tidak. pilih tidak. Nah, CSSL-nya pilih tidak juga. Iya, Oke, betul. kemudian simpan ya berarti ya. Iya, betul. Aktifkan modulnya udah. Oke. Passwordnya sudah keisi tuh kemarin sudah diisi harus. Oke. Oke, Sama simpan. sama cek footernya. Udah ada nggak QR BCRE-nya? Oh ya. Kalau alur surat tadi ada yang perlu dicek nggak itu Pak Vicky? Iya, perlu juga. Oh, Apakah dia harusnya verifikasi dicek ya. sekdes? Masuk, masuk aja Oh, lagi ke pengaturan untuk pengaturan ngecek lagi footer. Mas Saiful. Untuk template, apakah udah disesuaikan QR BCRE? Kalau nggak, masukkan aja dulu di footer sebagai uji Oh coba iya benar. berhasilnya. Nah, Betul betul. Sekalian. iya. kayak gimana gimana? Masuk ke footer, Pak. Oh, voter ya. Oke. Nah, Betul. itu kan udah ada itu QR BCRE itu. MBSR ya. Oke. Nah, sudah terus scroll lagi ke atas, Pak. Masuk ke alur surat. Hmm. Alur surat. Sorry agak berisik karena tukang lagi kerja sebelah. Oh Jadi iya gimana? iya iya. Gak apa-apa. Masih kedengaran suara. Klik Jadi alur gimana? surat, Pak. Alur Ah, surat. oke oke oke. Ya. Hah? Oke, sudah pas, Pak. Simpan aja. Nggak usah Ini udah usah, diaktifkan. udah perlu Tidak aplikasi. perlu, tidak perlu kan nggak ada sekdes. Kalau perlu ada sekdesnya nggak apa-apa diiakan. Tapi kalau nggak perlu disimpan aja. Iya, kecuali Oke, seklur ya kalau di sana ya. iya, Ya ya halo, udah ya coba aja terus Pak. next terus. Terus coba cetak surat Pak, silakan. Oh, kita simpan dulu ya. Ya, Berarti suratnya ini harus bikin baru ya, Pak Vicky ya. Kalau misalnya kan kita tadi sudah ada melakukan perubahan, apakah mungkin sebelumnya sudah sempat dibuat contoh surat yang mau di, nah kayak gitu kan ada kelahiran tes atau apa.
Iya, bisa dibuat baru. Nanti lihat aja ada nggak QR-nya. Kalau nggak ada, Kalau ditambahkan. kalau surat lama itu nggak bisa ya. Mungkin Misalnya Coba, nih, bisa Pak. misalnya nih, misal ya, misal seumpama dia kan bikin surat nih. Terus mungkin kececer hilang, kan seharusnya kan kita bisa cetak lagi nih seharusnya. Nah, Heeh. otomatis kan tinggal tanda tangan baru, tinggal tanda tangan aja tinggal dari. tanda Oh, tangan. nggak bisa Pak. Karena kan nomor Hmm? suratnya udah dipakai dia. Surat itu nggak bisa ditandatanganin ulang, Pak. Nomor surat nggak bisa dipakai dulu di dua kali. Oh gitu. Iya, Bikin baru ya. ya buat Baru. buat cetak aja, Pak. Hmm, Oke, terus coba scroll ke bawah, Pak. Footernya kok nggak ada ya, Pak? mungkin apa ya? Apakah Anda ditampilkan ya kemarinnya? Kayaknya nggak ditampilkan itu Pak. eh kalau langsung nambahkan sendiri di sini gimana Pak Vicky? Bisa nggak dia langsung isian Atau di saya sini? muncul, atau saya munculkan dulu. Iya, tampilkan Ya, dulu, Pak. seharusnya ditampilkan dulu ya kayaknya. Iya. Kembali itu. Terus, Oke, tinjau PDF, Pak. Oke, langsung cetak aja, Pak. Oke, kembali ke permohonan surat. ini simpan, enggak usah aja, simpan. Nggak usah disimpan juga nggak apa-apa. Oke. Terus ke permohonan surat. Iya, permohonan surat. Nah, itu klik centangnya. Setujuin ya. Ya,
Ini yang verif ini seharusnya seklur ya atau sekdes ya, kemungkinan begitu. Ya, Oke, masuk ke akunnya lurah. ya, masuk ke permohonan surat. Ini sudah. Oke, diklik di centang itu, Pak. Centang ini kan. Ya, klik centang. Oke, setujui. Ya, oke, masukkan paspresnya. Oh itu pas presnya udah ini ya. Ntar, pengguna tidak terdaftar. Nah ini pernah muncul seperti ini tuh Pak Vicky di sana. Cuman kalau di Sri Kandi infonya Mas Saiful sudah aman ya Bu Ya, Lurah. ya dengan kode pas-pas persen seperti itu pas. Ya. Betul lagi sih. Oh, jadi ini Pak beda Pak. Di e-sign-nya udah ditambahkan Pak penggunanya Pak di e-sign. Di e-sign harusnya karena dia apa pengguna Sri Kandi juga itu kan e-signnya e-sign terpusat kan sekarang Pak ya. Jadi harusnya kita, bisa Pak sama seperti kades-kades yang lain itu ketika didaftarkan dia otomatis bisa. Oh, kalau itu kalau keterangannya itu biasanya dari penggunanya itu dari nggak terdata dia Pak. Nah Kalau itu itu. itu saya pernah kalau misalnya tadi paspresnya diketik manual tuh nggak ngefek ya kayaknya tetap keterangannya itu mungkin bisa diulang. Kalau di OpenAI ini, Pak Vicky dia berdasarkan ini ya, NIK juga ya. Iya, Ya berdasarkan NIK. Jadi Berarti NIK-nya aman ya. harus kalau yang tadi kan berarti dia harus membaca NIK-nya dulu, NIK-nya dulu ya. betul. Daftar baru dia pas frasenya. Iya, Nah, betul Pak. berarti Jadi di jadi NIK-nya dia udah dipastiin ya. Iya. Nah Nah, pengguna tidak terdaftar nah ini yang dulu sempat pernah seperti ini waktu kami coba berarti waktu itu sempat kayak anggaplah berhasil cuman iya. responnya itu pengguna tidak terdaftar makanya waktu itu saya sempat nanya Iya. Mas Saiful di Sri Kandinya aman nggak gitu. Nah, berarti mungkin coba ini NIK-nya dipastikan Caranya lagi, Mas Saiful. iya. Coba dipastikan aja lagi nicknya Pak. Nick-nya itu. Kadang-kadang dia butuh konfirmasi ulang dia kadang-kadang. di akun kamu mana CD-nya nih Mas Mas Saiful di akun akun lurah tuh. Kalau di ya di akun ini ya. Apa namanya website itu lupa ya. BSRE, Eh, BSRE, BSRE, ya BSSN, ya tuh. Oh, sekarang buat akunnya udah nggak di-assign lagi ya, Pak? kalau desain pemerintah kan lewat ini penyelenggaranya lewat BSRE. Oh, Kanan kalau atas, kanan atas Kanan atas masuk itu masuk. yang Kanan masuk. atas, oh kelindung ini ya. Nah, Oke. mana ini? Kita make sure dulu mungkin kalau nick-nya itu sudah sesuai sama yang ada di OpenID berarti. Nah, kelihatan. Ya. Saya buka dulu. Oh iya, 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 iya. Indikatornya ada di Bulurah ya. Bisa-bisa
Itu gak kira 1.000 lurah tuh di HP Mas Saipul ini. Jangan, jangan lupa langsung diganti ya, Pak. Nah, harus ganti password nih. Kalau sekarang udah mulai aware. Kalau dulu tuh banyak kebocoran dari rekaman gini, Pak. Iya, iya, iya. Waktu masa-masa COVID itu. Ini banyak nih kayaknya Mas Epul nih komputernya dipakai buat ini tuh. Iya, Iya. banyak banyak banget tuh. Ah. Ada alam soalnya, ada kelurahan Tanah Grogol. Nah, nicknya Mas, Mas kan nicknya itu. Nah, nicknya itu mana? Nah, itu Oke, pastikan di akun OpenSID-nya, nicknya sudah betul juga. oke, Ya, oke. idenya Saya di, buka sebentar. Yang tadi aja yang di ini, di plus. di Yang di akun OpenID Mas. yang di Iya. Oh Oh, ya. ya, ini kan? bukan yang di ini Bukan. tadi. Saya, saya mau cek cek apa cek Oh, nicknya dulu. Takutnya betul enggak ya? Enggak, disimpan. kalau sudah di BSR sudah pasti betul, Mas. Oh, pasti betul ya? Ya, karena sudah terdaftar. Ya, nick di Sudah sini. Oh pasti ya, sorry, betul. sorry, sorry, Ya, sorry, sorry. Ini langsung ada ke Oke. OpenSID-nya aja. OpenID-nya Ibu Lurah tadi Lurah atau tadi aktif lah, lihat di mana daftar tuh di penggunanya ya. yang sudah terbuka tadi, Mas. Tadi akun lurah pakai apa? Tuh. Akun lurah pakai apa tuh? Nah, dari sini bisa Dari juga. ini kan kelihatan tadi. Di mana dia? Nah, Oh, bukan di sini. Ini. Di daftar apa kartu yang Oh, ada sorry, 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 apaan sorry, ya? sorry. lurah tadi Ya, itu. ya, sorry. Ya, itu Ah, juga. Nah, itu harus ya. itu di Oh, kayaknya salah memang ini dulu pas. kayaknya tadi. Nah, itu belakangnya 001. Iya. Nah, itu sudah pasti Ah, itu klik udah dulu pasti di bener. Ya, itu pasti di bener dulu. edit aja, edit. Nah, kan 002. 002. Nah, beda. Jadi pengguna tidak terdaftar. Baru daftar. Tadi 001. Wah. Nah, alurnya gitu dia baca nick dulu, nick terdaftar, baru pas frase. Tapi izin Pak Vicky, tadi di bagian paspres itu kalau dari waktu uji kesesuaian sama BSRE itu harusnya dia tidak menyimpan rekor apa ya kayak semacam auto fill in gitu. Jadi nggak Di, tapi di kalau tadi itu bisa tapi di Serikandi pun tersimpan. bisa gitu. Bisa. Jadi dulu kita pernah di waktu uji kesesuaian itu salah satu Pasal yang bagian nggak boleh jadi perhatian simpan. itu. Itu kayaknya ini sebenarnya dari browsernya. Nah, itu harusnya kita no aja. Pas press ya. Harusnya nggak kesimpan. Iya. Nah, ini kan Nah, ini ini nggak depan sudah nih. simpan tuh. Soalnya berhasil ini. Nah, Nah, salah Paspresnya soalnya frasenya lagi. Ayo. beda lagi nih. Ini Nah, paspresnya yang salah nih. salahnya ayo. Berarti berhasil nih harusnya. Bisa ya. Ya ini usernya udah terdaftar tapi paspresnya kayaknya salah. Nah mungkin diketik manual Diketik atau manual aja, Mas. Diketik ulang. Heeh. Ini takutnya, nah dia nyimpan berdasar tuh ada lurah, sekur, jangan-jangan tuh air paspor apa gitu. Iya. Ayo kalau Diketik mau ulang apa? Yakin tuh benar itu, Pak? Bener, ini juga agak horor juga nih sebenarnya ketik ulang. nah, berhasil kan? Iya, Nah, iya. oke, 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 oke. itu jangan anak-anak. Ah, itu berubah Jangan tuh nanti. disimpan itu. Kenapa selesai enggak usah kan? Kalau surat-surat yang lainnya berarti tuh kan kita nggak tahu ya template-nya udah ada Iya, QR. pasti gagal itu. Bisa jadi itu gagal sih. Mungkin berarti surat yang kedepannya aja yang mesti dipastiin tadi konfigurasinya sesuai gitu mas itu. Sama satu Mas Vicky, itu yang tadi yang terkait futur tadi memang harus diaktifkan ya. Em, nggak mesti, yang penting QR-nya itu ada di Biar template yang suratnya. penting ada apa tadi ya? QR QR-nya. basic Oh, aja ya. tapi syarat dari BSRE harus ada catatan kaki yang Ya, menunjukkan betul. bahwasannya sudah ditandatangani secara TTE. Oh iya betul. Karena Iya. siapa tahu teman-teman mau posisi QR itu posisi seperti di Serikandi kan di posisi tanda tangan tuh. Tetapi tetap harus Oh, ada mencantumkan catatan itu ya, tutur kaki. Iya. itu ya. Oh iya. Iya, bisa disesuaikan itu sesuai dengan yang berlaku. Em, berarti sudah aman ya? Berarti Bentar ya, coba saya Mudah-mudahan. barcode dulu. Oh iya. Cek dulu, cek. wah ya Angkat siap. telepon.
Oh, visualnya pindah ke bawah ini ya. Ya, nanti Visualnya. tinggal pengaturannya di Oke, oke. tadi Pak, Sesuaikan template aja. tadi. Ah, Bisa bisa. jadi kalau misalnya footernya tadi nggak diisi QR BSRE-nya di bawah, Mas Saiful bisa taruh di Ah, bagian atas itu. bagian sini ya, bagian sini ya. Ya, Oke, jadi bisa siap. disesuaikan. Ntar saya barcode dulu. Nah, ini kalau untuk scan-nya sebenarnya untuk apa cek verifikasi tanda tangannya bisa di tte.kominfo.go.id. Ya, PPE. Nah, coba buka tte.kominfo.go.id. Apa tadi namanya? tte.kominfo.go.id. No. .com.info. Pakai K dong. kominfo.go.id. Nah, itu verify PDF itu. Nah, mungkin nanti diarahkan ke situ tuh. Ntar. Nah, itu ada yang, ya betul. Nanti upload filenya itu, baru nanti mungkin bisa ngelihat di situ informasi penanda tangannya, waktunya. Oh, sekarang Komdigi. baru baru perhatiin. pt.komdigi.go.id. Kalau di HP sudah bisa sih, sudah muncul. Udah bisa ya? Oh ya. Ntar biar Ini lihat nggak tahu nih teman-teman lah. kenapa lambat nih. Tapi secara ini sebenarnya tadi alur udah tertanda tangan dari yang pasti itu. Makanya saya kemarin Mas Saiful agak bingung ya kayak ini sudah Ah, terdaftar atau belum gitu di Serikandi aman-aman gitu. Kalau di Serikandi kan dia langsung ya karena dia nggak ada daftarin. Nah ini bisa diunggah di sini di oh, Udah mas, di upload aja filenya. filenya yang di download. oh, Bukan bukan diupload aja. di upload Ini. dia file PDF-nya di upload. Ini kan sudah tersimpan ya tadi ya misalnya ya. Ah, Tersimpan belum? Nah jadi di ini nggak usah, jadi bukan QR-nya justru. Buat filmnya. oh bukan QR-nya, Bukan, bukan. bukan. Jadi file dokumennya itu yang nanti diupload di Verify TTE tadi. Nah, Ini coba. tadi masuk masuk di mana ya? Oh, download dulu mungkin ya. Ya, download dulu. Jadi selama tidak ada perubahan, edit atau apa dokumen ini, maka dia nanti pasti hijau tuh. Kalau di TTE ya itu bisa dikasih nama apa? Ya, Tuh, nama PPE. itu bisa disederhanakan aja kayaknya file name-nya ya Mas Ibu. Nah, ini udah ada ya hijau. Kalau hijau ini berarti dokumennya sudah tertanda tangan secara digital. Nah, itu bisa dilihat info tanda tangannya di atas itu. Ya, Ya, nah di situ sudah ditandatangani. Ini yang nama tanda tangannya. Nah, Ibu Lur. Langsung waktunya, jamnya, nah itu udah sesuai. Jadi untuk memastikan bahwa dokumen ini sudah tertanda tangani. Oke. Nah, Sip. jadi seperti ini buktinya. Oke, oke, oke. Sip. Kalau misalnya ini filenya Mas Saiful edit gitu ya, misalnya Ah, pakai aplikasi apapun gitu, ubah ah, sedikit aja misalnya. Ketika nanti dicoba lagi untuk verifikasi PDF, walaupun QR-nya sama, itu pasti ah. kalau ketika diupload di verifikasi PDF ini, dia bakal invalid itu. Dia tanda Baca tangannya gitu ya. nggak Ah, kebaca, ah, iya. ah. ya Karena terbaca sih ada TTE tapi biasanya ada, kalau ada ada perubahan. perubahan biasanya kayak gitu. Oke, 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 Oke. oke. Nah, ini juga buat teman-teman desa yang lain juga, jadi untuk memverifikasi, apa, istilahnya untuk memastikan keaslian dokumen digital yang sudah tertanda tangan secara elektronik ya, yang kita implementasikan saat ini di Kominfo seperti ini. Jadi file dokumen yang sudah tertanda tangani secara elektronik kita bisa pastikan di Zoom, lagi Zoom. verify PDF-nya Lagi Zoom. TTE Digi gitu. Ah, ah. Siap. Eh, untuk tanda tangan sih rencana saya mau di ini sih persurat aja ndak di voter tadi kan. Ah, ah. Ya, di footernya tadi ya. Nah, Ah, itu ah. Jadi posisinya kita mungkin nanti sesuaikan bisa satu-satu diatur aja. lagi nih Ah, ah, di ah, 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 ah. templatingnya. Oke. Berarti untuk dokumen-dokumen lainnya mungkin yang untuk supaya apa ya, misalnya yang nggak default ya berarti mesti dibuat ya Ah, di ah, ah, edit ah, lagi. ah. Satu-satu aja nanti. Ah, ah. Ah, berarti aman ya untuk Aman, Kelurahan Tanah aman. Grogot ya untuk TTE-nya Aman. sudah langsung implementasi di sini dan ketahuan tadi kayaknya problemnya ternyata di kesalahan di nick-nya. Ah, oke. Oke, Selesai siap. ya? Oke. Oke. Terima kasih. Di desa lain Dari desa lain mungkin ada ya sudah mencoba mengimplementasikan kemudian ada kendala bisa diinfokan sekalian di sini mungkin
ada Pak Vicky di sini yang bisa bantu troubleshooting. Silakan dari desa lain. Izin Pak, saya sebentar lagi juga ada pertemuan ini Pak dengan Oh, Kabupaten Tabanan. oh gitu. Iya, iya, iya. 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 Ini juga udah kita record juga. Kemudian nanti Iya. kalau teman-teman dari desa ada apa ya terkait dengan implementasi TTE, nanti mungkin kami bisa bantu untuk coba ya, coba buat ini. Iya. Nah, nanti Ya, kalau ada kendala, kami pasti info lagi ke Pak Vicky. siap Pak, siap. Pokoknya saya tetap tetap pantau Pak, Iya, karena bagian karena dari tadi jadi ini Pak. jadi semacam target ya, kayak KPI. Iya. Jadi jadi ada 3 target saya Pak. Ada Kabupaten Pasir, Kabupaten Bima, sama 50 kota. Ah, jadi capaian TTE-nya nih, ah gitu. Oke, oke. Iya. Siap, berarti Oke. mungkin untuk desa lain nanti kita bisa lanjut komunikasi apa Siap Pak, langsung siap. ke Kominfo. Nanti kami jika ada kendala Siap. kami mungkin ke Pak Vicky juga. Siap Pak, siap. Terima Iya. kasih, terima Baik itu kasih. aja Pak Vicky. Ya, silakan mungkin nanti Pak, dilanjutkan ke sama-sama. agenda berikutnya. Siap Pak, Terima terima kasih kasih. banyak Pak. Siap. Terima kasih juga kehadiran Iya teman-teman dari Pak. kelurahan dan juga desa lain yang sudah bergabung di join join di virtual meeting sore ini. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.